Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Jadi ada seorang anak laki-laki masih SD, karena dia mempunyai teman yang Katolik, dia tidak Katolik ya. Sering didengarnya dua salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Jadi dia pulang ke rumah, sering diucapkannya di hadapan ibunya. Salam Maria penuh rahmat. Marahlah ibunya. Kau ini tak ada itu ya, tak ada dalam Injil. Salam Maria penuh rahmat, tak ada itu. Itu hanya di agama Katolik, itu agama Paus, itu agama Katolik itu. Awas kau, takkan kubiarkan seorang anakku pun jadi Katolik. Baca kitab suci, suka-sukamu katanya kan. Jadi anak ini kok gitu. Dibacanya dan ditemuilah kata ini kan. Salam Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ditunjukkannya lah kepada mama. Mama, ada itu dalam Lukas. Siapa bilang tidak ada dalam Injil ini? Ketika bertemu dengan Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkati. Dua salam Maria itu dari kitab sucinya itu. Wah, makin marah mamanya kan. Tak bisa kau. Wah, tak seorang pun dari anak kau ini akan menjadi Katolik. Agama Paus itu. Lari itu, agama Katolik itu. Kemudian makin dewasa dia, makin yakin. Kenapa rupanya? Akhirnya memang terjadilah di rumah pas dia berumur 14-15 tahun. Ada diskusi tentang Maria, khususnya apa yang diajarkan oleh Katolik tentang Maria. Mereka tambah-tambah, jadi Maria itu dewi mereka buat. Mana Dewi Maria? Yang ditambah-tambah dari kitab suci begini, wah marah. Tiba-tiba marahlah anak itu kan. Tak benar itu, kalian tak pernah membaca kitab suci. Mata kalian buta katanya kan. Wah, marah dan mereka terkejut. Ada lagi kakak-kakaknya dan mengatakan, awas kau ya, kalau kau jadi Katolik, awas kau, agama Paus itu, bukan agama Yesus. Tapi karena dia terus berpikir, akhirnya dia menjadi Katolik. Tak bisa ditolak. Pas dia sudah mahasiswa, kakaknya rupanya mempunyai beberapa anak dan sakit, hampir mati. Datang dia dengan tenang kepada kakaknya, Kak, kalau mau sembuh, mari kita berdua 3 kali salam Maria. Hah? Tak mungkin seorang anakku pun bisa menjadi Katolik. Lebih baik ku tikam dia. Tapi makin parah. Akhirnya dengan tenang dia mengatakan, berdualah kita. Jadi kakaknya ini pun, karena memang ingin anaknya sembuh, berdualah mereka 3 kali salam Maria dengan khusyuk dan sembuh. Akhirnya kakaknya itu setelah berjuang, belajar dan menjadi Katolik juga. Dan itulah dikotbahkan di salah satu gereja di Amerika. Dan dia mengatakan, tahu kalian siapa orang itu, laki-laki itu? Akulah itu, dia sudah pastor. Akulah itu, Pastor Tukel itu ya. Dia begitu rupanya. Jadi para bapak dan ibu sekalian, memang Maria ini sepertinya hanya di gereja Katolik. Dan pada hari ini itu lagi yang membuat makin sulit diterima oleh Kristen lain, karena gereja Katolik mengangkat pesta besar menjadi dogma yang tak bisa lagi dilawan, yaitu bahwa Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Dari manalah itu dalam kitab suci? Tapi jangan lupa para bapak dan ibu, kita sumber iman Katolik bukan kitab suci saja, tidak. Tahun 398 ya kitab suci dibuat atau diakui oleh Katolik, inilah kitab suci. Yesus tak pernah menulis, tak pernah. Dia hanya mengajarkan dan mewartakan. Dan memang sumber iman kita para bapak dan ibu sekalian, sumber iman Katolik itu perbedaan kita ialah satu, tradisi. Itu juga Tuhan mewahyukannya. Tradisi yang teruji. Kemudian kitab suci dan kemudian
magisterium atau kekuasaan mengajar gereja secara resmi. Dan mengapa sampai keluar pada hari ini kita merayakan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, ialah karena memang pada tanggal 8 Desember tahun 1854, dan kita merayakan itu setiap tahun, Paus Pius ke-9 mengeluarkan dogma bahwa Maria, karena dia mengandung dan melahirkan Tuhan yang maha suci, yang sama sekali tak boleh dilahirkan oleh dosa, orang berdosa, gereja mengatakan Maria dikandung oleh ibunya Ana tanpa noda. Maksudnya dia tidak kena noda asal. Dan memang itu sudah dihayati oleh orang-orang Kristen, penghayatan, dan itu bukan asal dibuat ya, artinya tahun 1524, artinya sudah 1800 tahun lebih penghayatan ini. Hanya diresmikan oleh Paus Pius ke-9 supaya jangan lagi berlari atau berbelok-belok iman ini. Dan kemudian Paus Pius ke-12 1 November tahun 1950 mengeluarkan satu dogma lagi, Magnificentissimus Deus, Tuhan yang sangat kudus itu, yang luar biasa, bahwa Maria memang diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Sesudah itulah, dan memang itu bukti-bukti semua ya, banyak orang yang tidak setuju, tapi begitu, karena itu iman kita. Dan memang kalau kita lihat Maria lah yang sering menunjukkan diri ya. Di Lourdes, di Fatima, di Mesir, sekarang di Medjugorje, di Meksiko, di mana-mana, dan itu diakui dan bukan hanya didongeng-dongengkan ya. Suster Bernadette yang melihat dia di Lourdes sampai sekarang tubuhnya tidak busuk. Sudah ratusan tahun itu Tuhan memberikan bahwa memang Maria itu diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Memang Maria meninggal dulu. Bukan artinya tiba-tiba dia sudah di jalan naik ke surga, tidak. Yesus pun mati dulu, baru bangkit. Maria pun begitu, kemudian tubuhnya tidak ditemui lagi, dia sudah diangkat ke surga oleh Allah, karena memang dia ini adalah bunda Allah. Dan Kristus sendiri mengangkat bundanya agar bundanya ini sampai ke surga tubuh dan jiwanya. Para bapak dan ibu, apa sebenarnya pastor itu yang akhirnya dia setelah melihat dan mengalami bagaimana Maria dalam hidupnya, dia menghancurkan. Para bapak dan ibu dan sekalian, saya sudah bergumul dan akhirnya menemui dogma ini. Dia katakan, berdoalah selalu sekurang-kurangnya 3 kali salam Maria, dan berdoalah sering 2 rosario. Di radio kita setiap kali ya 2 kali secara langsung, 1 kali juga secara tidak langsung, yaitu jam 5 pagi. Bahwa sebenarnya memang di sini pertama harus kita lihat apa yang dibuat oleh gereja pada hari ini, bukan dibuat untuk patentegal atau untuk membedakan kita dengan yang lain, tidak. Tapi itulah diimani oleh seluruh umat, mulai para rasul, mulai tokoh-tokoh gereja tahun 100, 200 sampai tahun ini. Dan akhirnya gereja menjaga iman ini. Itulah yang terjadi. Dan apa memang kalau dikatakan tidak dari Injil, lihatlah 2 salam Maria itu dari Injil. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Sampai dikatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Para bapak dan ibu dan saudara-saudara kalian, marilah kita kembali kepada contoh yang diberikan oleh Bunda Maria. Maria menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan sekarang ini kan juga banyak
yang merasakan itu. Banyak merasakan bagaimana doa Bunda Maria akhirnya dikabulkan oleh Yesus. Tapi harus kita ingat, bukan Maria yang mengabulkan doa kita. Saya melihat di YouTube ada yang sangat tertawakan, banyak kali pula orang di situ mengejek Bunda Maria dan mengambil martil baru-baru ini, dipukuli. Ini patung, ini bukan Buddha, ini gambar Yesus pun, patung Yesus pun dirusaki. Katolik tidak menyembah patung Bunda Maria. Katolik tidak menyembah patung Yesus. Itu adalah hanya simbol. Seperti kita melihat foto orang tua kita, kita hormati. Tak mungkin foto orang tua kita, fotonya itu pijak saja itu, buang ke WC, kita tersinggung dengan itu. Walaupun itu hanya foto. Begitu juga ini. Ini bukan Bunda Maria. Ini hanya patungnya. Tapi dengan itu aku terbantu untuk menyampaikan doa-doaku. Semoga hal ini juga kita hayati dalam hidup kita. Dan semoga kita semuanya selalu berdoa melalui Bunda Maria agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Maria. Fiat voluntas tua. Magnificat. Aku memuji, magnificat anima mea. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan serahkanlah kepadanya semuanya. Amin.